tua. Tak bisa apa-apa lagi. Duduk tercenung menatap bulan dari kejauhan. Lalu saya hirup udara. Itulah saya. Kali ada kenangan, kok kayak kunang-kunang. Tak apa. Saya teringat Pak Sodikin. Berdosa saya kiranya. Tolol, kekanakan. Kau bisa Pak Sodikin naruh kitab baru di atas kitab yang ada kacamatanya. Ya pecahlah. Niatnya memang tidak membuat kacamata itu pecah. Saya sampai menepuk jidat. Apa barangkali saya yang tega kalian. Ini dia kacamata baru beliau. Tapi sayang, beliau tak lama menikmati kacamata barunya. Beliau meninggal saat akan mengambil SK pengangkatan yang dijanjikan pemerintah. Kacamata ini diberi istri beliau. Saya pernah berjanji akan mengenakan kacamata ini. Fantastis. Kini saya setelah tua. Kalimat apa saja datang, mekar dengan sendirinya. Tak jarang saya mengerutkan kening sendiri. Itulah saya. Muda hingga sekarang tiada beda. Waktu saya habiskan dengan menulis. Orang-orang sih menyebut saya seniman. Seniman malah mungkin iya. Berlebihan. Hobi ini tambah berkobar ketika saya pinang Neng Rasti.
anak semata wayang sang Kusupan itu. Dialah yang apik merapikan tulisan-tulisan saya yang sempat berserakan. Senang rasanya mengenang masa-masa yang muskil ia datang kembali, mengenang menjadi sepasang pengantin baru. Lalu mendiskusikan nama buat calon anak kami. Meski perut istri saya masih kosong, mengenang masa-masa muda yang energik ketika menentang proses asimilasi yang digulirkan pemerintah. Sampai saya diceploskan ke penjara dengan tuduhan generasi pemuda pembangkang. Seorang tahanan politik yang dipasung ruang gerak dan hak kerjanya demi stabilitas negeri dan keadilan rakyat. Gak ngerti saya. 3 tahun mendekam. Pokok mentah. Ringsek sebelum dilempar ke ruang tahanan. Hidup. Kadang hitam, kadang putih, kadang berbunga-bunga, kadang sulit diterka. Tulang saya nyeri, kedua kaki saya terasa beku. Terasa ada banyak semut. Bagaimana cuaca? Indah sekali. Ini saat tepat Anda sudi kemari ketika saya telah menyendiri. Bertahun-tahun mereka yang saya cintai tiada. Cantik sekali anak ibu. Siapa namanya? Anak pintar, Ciluba, mirip ibunya. Rawatlah dia. Waktu terlalu cepat bergulir. Tidak terasa saya sampai di jendela hari tua. Senja akan tiba. Senja segera tiba. Senja telah tiba. Saya hanya merasa muda kembali ketika menimbang alur cerita lampau. Yang lain pasti demikian. Manusia jelas takkan bisa hidup tanpa kenangan. Meski demikian, tidak pernah saya menyesali lakon kehidupan. Dengan begitu saya telah membanggakan dia yang menciptakan kursi, jam, kacamata, selimut, dan kita. Tuhan, sebentar lagi saya tiba. Di stasiun manapun perhentian saya, dalam gerbong kereta apapun,
Saya terima apa adanya. Biarlah saya mengenang kenangan itu barang sejenak, sebelum semut-semut itu sampai ke ubun-ubun, meninggalkan saya menjadi seonggok daging yang sunyi. Sampai saya dapat lepas tersenyum. Lepas. Kopinya Papa bawa dulu ya. Enak. Enak kalau sudah punya istri. Rasanya telah hidup di zaman paling canggih. Kopi saja tinggal seruput. Istri tidak perlu cantik-cantik. Yang penting pintar dan hormat pada suami. Betul dan tahu benar apa yang dikerjakan suaminya. Mana rokok saya? Bu, melihat rokok Papa? Iya, yang sisa semalam. Di atas apa? Ya, sudah ada, Bu. Ibu sedang apa di belakang? Tempenya digoreng kering saja ya. Tuh, dengar. Baru saja saya mau mangap minta makan. Dia sedang masak. Ini sebetulnya kehidupan yang seimbang itu. Besok, seluruh pemuda akan dikumpulkan di lapangan Bison. Akan ada militer yang berseragam lain yang disusupkan pastinya. Seluruh pemuda telah tercatat dan terdata. Jadi tidak bisa seenaknya mangkir dari perintah ini, termasuk saya dan kawan-kawan lainnya. Tidak! Tapi kali ini saya benar-benar akan mangkir, bersikap tegas untuk berkata tidak. Jika selamanya kita dicetak manut, mereka akan semena-mena menyetir kita seperti domba-domba busung dari pedalaman yang mudah digembalain. Sekali lagi, kita bukanlah domba itu, bukan pula generasi rumputan. Malam ini saya menulis, meski suhu politik tidak memungkinkan. Demi sebuah perjuangan, tidak ada jalan lain selain bersikap subversif, menekan setiap titik simpul yang membuat kekuasaan ini terlalu lama bercokol. Esok, saya tidak akan datang ke lapangan itu, tapi teror-teror yang saya buat ini akan tersebar di sana sebelum presiden naik ke mimbar dan sebelum seluruh pemuda manggut-manggut
terhadap upaya asimilasi yang ia tularkan. Presiden menyesalkan adanya selebaran-selebaran provokasi yang sengaja tidak ingin melihat keadilan yang menyeluruh. Ia menyebutkan siapa saja yang menjadi aktor dari semua ini. Mereka adalah generasi-generasi pembangkang yang harus diwaspadai. Nah, betul bukan? Mereka akan gerah akhirnya. Mereka telah mencium saya. Saya mesti lari demi perjuangan. Istri saya sangat mengerti. Ia rela ditinggalkan meski di perutnya ada kandungan berusia 8 bulan. Walau berat, ia tetap harus saya tinggalkan. Persembunyian. Sesekali saya mendatangi istri saya dengan menyamar. Ia masih kelihatan cantik dengan perut besarnya. Saya meyakinkan istri saya bahwa perjuangan ini demi kebaikan calon anak kami. Saya sampai tak kuat menahan air mata melihat ketabahannya. Apalagi saat ia mencium kening dan tangan saya. Dari sana saya menyadari bahwa air mata bukan lambang dari kekalahan atau kecengengan, tapi kekuatan dan ketulusan dari dalam. Saya tertangkap, istri saya hamil tua, hilang kesempatan untuk menemani durang persalinan. Sebab kekuatan kedua saat persalinan adalah kehadiran sang suami, calon bapak dari anak
ketika kerabat membesuk, lalu mengantarkan selembar kain sisa persalinan dan berlembar-lembar tulisan yang tak sempat dirapikan istri saya. Dia mati setelah berjuang, dan saya mati sebelum berjuang.